Selama ribuan tahun, Lautan Pasifik dikenal sebagai rumah bagi pulau-pulau indah yang seakan terpisah dari hiruk-pikuk dunia modern. Salah satunya adalah Pulau Bikini di Kepulauan Marshall, sebuah tempat kecil yang dulu terlihat seperti surga tropis dengan pasir putih dan air sebening kristal. Namun, siapa sangka surga kecil ini berubah jadi saksi bisu salah satu eksperimen paling mengerikan dalam sejarah manusia. Pulau Bikini dipilih oleh Amerika Serikat sebagai lokasi uji coba bom nuklir setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Antara tahun 1946 hingga 1958, lebih dari 20 bom nuklir diledakkan di area sekitar Pulau Bikini. Salah satunya adalah bom Castle Bravo pada tahun 1954 yang menjadi ledakan nuklir terbesar yang pernah diuji Amerika Serikat. Ledakan itu jauh lebih kuat dari perkiraan, menghasilkan awan jamur raksasa dan radiasi mematikan yang menyebar ke wilayah luas. Penduduk asli Bikini harus dievakuasi dari tanah leluhur mereka, dipindahkan ke pulau lain dengan janji bisa kembali suatu hari nanti. Sayangnya, janji itu tinggal janji, karena radiasi di Bikini membuat pulau itu tidak layak huni selama puluhan tahun. Para ilmuwan menemukan tingkat radiasi yang tinggi pada tanah, air, dan bahkan tanaman yang tumbuh di pulau itu. Ironisnya, penduduk yang dievakuasi justru menderita karena pemindahan, kehilangan rumah, identitas, dan sumber kehidupan tradisional mereka. Uji coba bom nuklir di Bikini bukan hanya eksperimen militer, tapi juga tragedi kemanusiaan yang jarang dibicarakan secara luas. Ledakan Castle Bravo menghasilkan radiasi yang sampai mengenai para nelayan Jepang di kapal Daigo Fukuryumaru, memicu kontroversi internasional. Kapal itu terkena debu radioaktif, membuat para awak menderita penyakit radiasi parah, bahkan ada yang meninggal. Tragedi ini membuka mata dunia tentang bahaya nyata dari senjata nuklir, bukan hanya dalam perang, tapi juga dalam uji coba. Bikini pun berubah citra, dari surga tropis menjadi simbol kengerian senjata pemusnah massal. Lebih menyedihkan lagi, generasi penduduk asli Bikini tidak bisa kembali ke tanah mereka hingga saat ini. Banyak dari mereka masih tersebar di pulau-pulau lain, hidup sebagai pengungsi di tanah airnya sendiri. Pulau Bikini kini menjadi semacam monumen sunyi yang menyimpan cerita pahit dari ambisi manusia terhadap senjata nuklir. Meski demikian, kehidupan laut di sekitar Bikini secara mengejutkan mampu bangkit kembali setelah puluhan tahun. Ikan, karang, dan bahkan hiu mulai kembali menghuni perairan di sekitar pulau yang dulu hancur lebur oleh ledakan bom. Fenomena ini membuat para ilmuwan tertarik karena ekosistem laut ternyata lebih cepat pulih dibandingkan ekosistem daratan. Namun, meski lautnya indah, radiasi di tanah dan pepohonan masih tetap menjadi ancaman. Itulah sebabnya pulau ini tidak dibuka untuk permukiman, meskipun ada wisata terbatas untuk penyelam yang ingin melihat bangkai kapal dan peninggalan sejarah. Ironisnya, nama Bikini menjadi terkenal di seluruh dunia bukan karena pulau ini, melainkan karena pakaian renang dua potong yang diciptakan pada era 1940-an. Desainer pakaian renang itu memilih nama Bikini karena percaya dampaknya pada dunia mode akan sebesar bom nuklir yang meledak di pulau itu. Sejak itu, orang lebih mengenal Bikini sebagai pakaian renang daripada sebagai pulau kecil yang porak-poranda karena eksperimen nuklir. Fakta ini semakin menambah lapisan ironi dari sejarah Pulau Bikini. Bayangkan sebuah surga yang indah, kini hanya tinggal kenangan karena kerakusan manusia akan kekuatan senjata. Pulau Bikini sekarang menjadi destinasi bagi para penyelam profesional yang ingin menjelajahi bangkai kapal perang yang karam akibat uji coba. Kapal-kapal besar, termasuk kapal perang Jepang dan kapal selam, kini bersemayam di dasar laut Bikini. Semua itu menjadi saksi bisu
dari betapa dahsyatnya kekuatan nuklir yang dilepaskan di sana. Namun di balik daya tarik wisata ekstrem itu, ada tragedi manusia yang masih terasa hingga kini. Penduduk asli masih berjuang mencari keadilan, kompensasi, dan kesempatan untuk kembali ke rumah mereka. Bagi sebagian orang, Bikini adalah pengingat nyata tentang harga mahal dari uji coba nuklir yang dilakukan di era Perang Dingin. Pulau kecil itu menjadi laboratorium terbuka yang memperlihatkan bagaimana radiasi bisa merusak ekosistem, manusia, dan sejarah. Meski beberapa penelitian menyebut tingkat radiasi mulai menurun, pulau itu tetap dianggap tidak aman untuk dihuni. Generasi demi generasi penduduk asli terus hidup jauh dari tanah mereka, membawa luka sejarah yang tidak pernah sembuh. Pulau Bikini kini lebih sering disebut sebagai pulau hantu yang indah, tapi berbahaya. Air lautnya biru jernih, pasir putihnya berkilau, tapi di balik itu semua tersimpan racun tak kasat mata. Kisah ini bukan hanya soal sebuah pulau kecil, tapi juga tentang bagaimana manusia bisa merusak surga demi ambisi senjata. Bikini mengingatkan kita bahwa teknologi nuklir punya konsekuensi besar yang tak bisa dihapus begitu saja. Di masa kini, banyak pihak menganggap Bikini sebagai simbol dari perlunya perjanjian internasional tentang pelarangan uji coba nuklir. Ia adalah pengingat bahwa satu keputusan bisa menghancurkan generasi manusia dan alam. Meski jadi tempat terlarang untuk tinggal, Bikini tak pernah kehilangan pesonanya sebagai pulau tropis yang tragis. Kisahnya terus diceritakan, menjadi bagian dari sejarah gelap dunia modern. Dan setiap kali mendengar nama Bikini, kita seharusnya tidak hanya ingat pakaian renang, tapi juga tragedi nuklir yang menyayat hati. Bikini adalah bukti bahwa surga bisa hancur hanya dalam sekejap oleh keserakahan manusia. Pulau ini adalah saksi bagaimana keindahan bisa berubah jadi neraka karena kekuatan nuklir. Dan mungkin satu hari nanti Bikini akan pulih sepenuhnya, tapi luka sejarahnya tidak akan pernah hilang. Pulau Bikini tetap akan tercatat sebagai salah satu tempat paling misterius dan paling menyedihkan dalam sejarah dunia.